Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam, pemirsa TV Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. InsyaAllah sesaat lagi kami akan hadirkan kajian ilmiah dalam format rekaman. Semoga bermanfaat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، متفق عليه. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل ما بعثه الله به من الهدى والعلم مثل الغيث الذي تشربه الأرض فتخرج فنون الثمرات وتمسكه أرض لتنتفع به الناس، وأرض ثالثة لا تنتفع بشربه ولا تمسكه لغيرها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna mathala ma ba'athani Allahu bihi azza wa jalla minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardan. Sesungguhnya perumpamaan apa yang aku diutus oleh Allah dengannya dari petunjuk dan ilmu seperti hujan yang menimpa tanah. Fakanat minha ta'ifatan tayyibah fakanat minha ta'ifatun tayyibah qabilatil ma'a fa'ambatatil kala'a wal 'ushbal katsir. Di antara tanah tersebut ada tanah yang baik yang dapat menyerap air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Wa kana minha ajadib amsakatil ma'a fanafa'allahu bihan nas fasharibu minha wasaqau wazara'u. Juga ada tanah yang disebut dengan ajadib, yaitu tanah yang bisa menahan air, menampung air, maka manusia mengambil manfaat darinya, mereka minum, mereka menyiram tanaman-tanamannya dan mereka memberi minuman hewan-hewan mereka. Wa asaba ta'ifatan minha ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'a wa la tumbitu kala'a. Dan jenis tanah yang ketiga yaitu disebut dengan qi'an, yang tidak menahan dan tidak menampung air dan tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Fadzalika mathalu man faquha fi dinillah wa nafa'ahu bima ba'athanillahu bihi fa'alima wa 'allama. Maka itu adalah perumpamaan orang yang faham agama Allah dan bermanfaat untuknya apa yang aku diutus oleh Allah dengannya. Dia belajar, mengetahui dan mengajarkan.
Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'sa wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Dan perumpamaan orang yang tidak memperhatikan sama sekali wahyu yang diturunkan kepadaku, tidak menerima petunjuk Allah yang aku diutus dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwasanya perumpamaan apa yang Allah Subhanahu wa taala utus dengannya Nabi kita alaihi salatu wassalam dari petunjuk dan ilmu itu seperti hujan yang diserap oleh bumi sehingga kan berbagai macam tanaman, buah-buahan, dan juga ada tanah yang menahan dan menampung air sehingga dimanfaatkan oleh manusia. Adapun jenis tanah yang ketiga maka tidak bermanfaat karena tidak menyerap air dan juga tidak bisa menahan air tersebut untuk dimanfaatkan oleh orang lain. فتبين أن القلوب تشرب ما ينزله الله من الإيمان والقرآن، وذلك شراب لها، كما أن المطر شراب للأرض، والأرض تعطش وتروى، وكذلك القلب يعطش إلى ما ينزله الله ويروى به، وهو سبحانه الذي يطعمه هذا الشراب فيحيا القلب به. وحصول العلم في القلب كحصول الطعام في الجسم، فالجسم يحس بالطعام والشراب، وكذلك القلوب تحس بما يتنزل إليها من العلوم التي هي طعامها وشرابها. قال ابن القيم رحمه الله: شبه صلى الله عليه وسلم العلم والهدى الذي جاء به بالغيث، لما يحصل بكل واحد منهما من الحياة والمنافع والأغذية والأدوية وسائر مصالح العباد، فإنها بالعلم والمطر. وشبه القلوب بالأراضي التي يقع عليها المطر، لأنها المحل الذي يمسك الماء فينبت سائر أنواع النبات النافع، كما أن القلوب تعي العلم فيثمر فيها ويزكو وتظهر بركته وثمرته. Maka jelas bahwasanya hati itu meminum dan menyerap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari keimanan dan Al-Qur'an, dan itulah minuman hati. Sebagaimana air hujan adalah minuman untuk bumi. Karena bumi pun merasa kehausan, bumi pun butuh minuman, demikian pula hati itu merasa haus terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kenyang dengannya. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan makanan dan minuman ke hati tersebut sehingga hati menjadi hidup. Karena hati yang mendapatkan ilmu seperti badan yang mendapatkan makanan. Sebagaimana tubuh bisa merasakan atau membutuhkan makanan dan minuman, demikian pula hati merasakan dan membutuhkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ilmu-ilmu yang bermanfaat yang itu merupakan makanan dan minumannya. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, syabbaha sallallahu alaihi wasallam al-ilma wal huda alladhi ja'a bihi bil ghaith. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan ilmu dan petunjuk yang beliau bawa seperti air hujan, yang mana dengan ilmu dan air hujan ini seorang akan mendapatkan kehidupan, manfaat, gizi, obat-obatan, dan semua kebaikan-kebaikan yang dibutuhkan oleh hamba. Maka begitu pula ilmu dan air hujan. Wa syabbahal quluba bil aradi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan atau memiripkan hati-hati dengan tanah yang turun hujan di atas tanah tersebut. Karena ia adalah tempat yang bisa menahan air sehingga menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat. Demikian juga hati yang memahami ilmu
akan membuahkan buah yang banyak, akan suci, akan bersih, dan akan nampak berkah dan buah-buahnya. ثم قسم الناس إلى 3 أقسام بحسب قبولهم واستعدادهم لحفظه وفهم معانيه واستنباط أحكامه واستخراج حكمه وفوائده. أحدها أهل الحفظ والفهم الذين حفظوه وعقلوه وفهموا معانيه واستنبطوا وجوه الأحكام والحكم والفوائد منه، فهؤلاء بمنزلة الأرض التي قبلت الماء، وهذا بمنزلة الحفظ، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وهذا هو الفهم فيه والمعرفة والاستنباط، فإنه بمنزلة إنبات الكلأ والعشب بالماء، فهذا مثل الحفاظ الفقهاء أهل الرواية والدراية. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi manusia menjadi 3 kelompok sesuai dengan penerimaan mereka, hafalan mereka, pemahaman mereka, dan kemampuan mereka mengambil kesimpulan dan hukum-hukum serta hikmah-hikmah dari apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok yang pertama yaitu mereka yang menghafal dan memahami, orang-orang yang memahami, menghafal ilmu dan memahami makna-makna apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mampu mengambil kesimpulan, mengambil hukum, mengambil hikmah, faidah-faidah dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka seperti tanah yang menyerap air, dan kedudukan mereka ya seperti tanah yang menjaga air tersebut sehingga bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, rerumputan yang banyak. Inilah pemahaman dan kemampuan seorang untuk mengambil hukum dari dalil-dalil yang ia pahami. Juga seperti orang yang seperti tanah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan serta rerumputan dengan air, maka permisalan ini seperti orang yang menghafal dan memahami, yaitu orang-orang yang ahlul riwayah, para ulama yang memahami tentang riwayat dan juga memahami fikih dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. القسم الثاني أهل الحفظ الذين رزقوا حفظه ونقله وضبطه ولم يرزقوا تفقها في معانيه ولا استنباطا ولا استخراجا لوجوه الحكم والفوائد منه، فهم بمنزلة من يقرأ القرآن ويحفظه ويراعي حروفه وإعرابه ولم يرزق فيه فهما خاصا عن الله، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. والناس متفاوتون في الفهم عن الله ورسوله أعظم تفاوت، فرب شخص يفهم من النص حكما أو حكمين ويفهم منه الآخر 100 أو 200، فهؤلاء بمنزلة الأرض التي أمسكت الماء للناس فانتفعوا به، هذا يشرب منه وهذا يسقي وهذا يزرع. فهؤلاء القسمان هم السعداء، والأولون أرفع درجة وأعلى قدرا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Kelompok yang kedua yaitu ahlul hifdzi, orang-orang yang sekedar menghafal dan diberikan kemampuan untuk menghafal dan menghafal dengan baik apa yang mereka dapatkan dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka tidak diberi pemahaman, juga tidak diberi kemampuan untuk mengeluarkan hikmah-hikmah, hukum-hukum dan fawaid dari hadis-hadis tersebut. Maka mereka seperti orang yang pandai membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran dengan cara yang benar, tapi mereka tidak diberi pemahaman khusus dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, illa fahman yu'tihillahu 'abdan fi kitabih, kecuali pemahaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang dia pilih dari pemahaman Al-Quran.
Dan manusia sangat bertingkat-tingkat dalam memahami tentang firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi ada seorang yang memahami dari satu nas, satu dalil, satu hukum atau dua hukum. Tapi selainnya ada yang mampu mengambil 100 atau bahkan 200 kesimpulan dan hukum dari satu nas atau satu dalil. Maka mereka seperti orang-orang yang atau seperti tanah yang sekedar menampung air untuk manusia sehingga manusia bisa mengambil manfaat dengan meminumnya, menyiram tanaman mereka atau memberi makan hewan-hewan mereka. Dua kelompok yang pertama ini adalah orang-orang yang berbahagia. Tentu yang pertama adalah orang-orang yang derajatnya lebih tinggi, manzilahnya lebih tinggi, dan itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya, dan sungguhnya Allah Maha luas karunia-Nya. القسم الثالث الذين لا نصيب لهم منه لا حفظا ولا فهما ولا رواية ولا دراية، بل هم بمنزلة الأرض التي هي قيعان لا تنبت ولا تمسك الماء، وهؤلاء هم الأشقياء. والقسمان الأولان اشتركا في العلم والتعليم، كل بحسب ما قبله ووصل إليه، فهذا يعلم ألفاظ القرآن ويحفظها، وهذا يعلم معانيه وأحكامه وعلومه. والقسم الثالث لا علم ولا تعليم، فهم الذين لم يرفعوا بهدى الله رأسا ولم يقبلوه، وهؤلاء شر من الأنعام وهم وقود النار. Kelompok yang ketiga yaitu orang-orang yang tidak punya bagian sama sekali dari ilmu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menghafalnya, mereka tidak memahaminya, mereka tidak meriwayatkannya, mereka juga tidak mengetahui apa isinya. Maka mereka seperti tanah yang tadi tidak menampung air, tidak juga menyerap air, tidak bisa menumbuhkan dan tidak bisa menahan air yang bermanfaat untuk manusia, dan mereka itulah orang-orang yang celaka. Adapun kelompok yang pertama dan yang kedua adalah kelompok yang ikut serta dalam memahami ilmu, mengajarkan ilmu, tentu masing-masing sesuai dengan apa yang mereka pahami, ilmu yang sampai kepada mereka. Ada yang mengajarkan Al-Quran, lafaz-lafaz Quran, menghafalkannya, dan ada yang mampu memahami, bahkan mengeluarkan hukum-hukum dan ilmu-ilmu dari Al-Quran. Adapun kelompok yang ketiga, mereka tidak punya ilmu, juga tidak mengajarkan apa-apa, maka mereka adalah orang-orang yang tidak memperhatikan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak menerimanya, dan mereka adalah orang-orang yang lebih buruk daripada binatang ternak, dan mereka itulah calon penghuni neraka atau yang akan menjadi bahan bakar neraka. فقد اشتمل هذا الحديث الشريف العظيم على التنبيه على شرف العلم والتعليم وعظم موقعه وشقاء من ليس من أهله، وذكر أقسام بني آدم بالنسبة فيه إلى شقيهم وسعيدهم، وتقسيم سعيدهم إلى سابق مقرب وصاحب يمين مقتصد. وفيه دلالة على أن حاجة العباد إلى العلم كحاجتهم إلى المطر بل أعظم، وأنهم إذا فقدوا العلم فهم بمنزلة الأرض التي فقدت الغيث. قال الإمام أحمد: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. والرب تعالى له الكمال الذي لا يقدر العباد قدره في أنواع علمه وحكمته ومحبته وفرحه وغير ذلك مما أخبرت به النصوص النبوية ودلت عليه الدلائل الإلهية، وهو في كل ذلك غني عن كل ما سواه، فهو الذي يجعل في قلوب العباد من أنواع الأغذية والأقوات والمسار والفرح والبهجة ما لا يجعله غيره. وهو إذا فرح بتوبة التائب فهو الذي جعله تائبا حتى فرح بتوبته،
لم يحتج في ذلك إلى أحد سواه. والتعبير بلفظ القوت والطعام والشراب ونحو ذلك عما يقيت القلوب ويغذيها كثير جدا، وكثيرا ما توصف القلوب بالعطش والجوع، وتوصف بالري والشبع. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأني أتيت بقدح فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم ناولت فضلي عمر. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. فجعل العلم بمنزلة الشراب الذي يشرب. Maka hadis yang mulia ini atau hadis yang agung ini mencakup beberapa perkara. Yang pertama yaitu peringatan atau penjelasan tentang kemuliaan ilmu dan mengajarkan ilmu, besarnya kedudukan dan tingginya kedudukan ilmu, serta celakanya orang yang tidak termasuk ahli ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu. Kemudian disebutkan juga dalam hadis pembagian Bani Adam, yaitu mereka terbagi menjadi orang yang celaka dan orang yang bahagia. Adapun orang-orang bahagia dari keturunan Bani Adam atau dari Bani Adam, anak Adam alaihissalam, terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu orang yang bersegera menuju kebaikan, dan kelompok kanan yang pertengahan. Juga dalam hadis ini menunjukkan butuhnya hamba Allah Subhanahu wa taala, butuhnya manusia kepada ilmu seperti kebutuhan mereka kepada air hujan, bahkan lebih mereka butuhkan lagi. Karena manusia jika kehilangan ilmu, maka mereka seperti tanah yang tidak pernah dihujani air. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, "An-nasu muhtajuna ilal ilmi aktsara min hajatihim ila at-ta'ami wasyarab." Kebutuhan manusia kepada ilmu lebih besar daripada kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman. Li'anna at-ta'ama wasyaraba yuhtaju ilaihi fil yawmi marratan aw marratain. Karena makanan dan minuman hanya dibutuhkan dalam sehari sekali atau dua kali. Wal ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadil anfas. Adapun ilmu maka dibutuhkan sebanyak nafas kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai kesempurnaan yang tidak mungkin dicapai oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala mempunyai kesempurnaan ilmu, kesempurnaan hikmah, kesempurnaan cinta, dan selainnya yang dikabarkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ditunjukkan oleh dalil-dalil Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada segala sesuatu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dalam hati-hati manusia makanan-makanan, kebahagiaan, kesenangan yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada selainnya, atau tidak ada yang bisa memberikannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah apabila senang dengan taubatnya seorang hamba, sungguhnya dialah yang menjadikan dia bertaubat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bahagia dengan taubatnya, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada siapapun. Dan pengungkapan dengan lafaz al-qut, yaitu makanan atau ta'am, ya, asyarab, minuman dan sejenisnya, ini sering diucapkan oleh para ulama. Juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan hati itu kehausan atau hati itu kelaparan, dan juga disifati bahwasanya hati itu bisa merasa kenyang, sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ra'aitu ka'anni utitu biqadahin." Aku bermimpi, dan dalam mimpi tersebut aku melihat bahwa dibawakan kepadaku satu bejana minuman, maka aku pun meminumnya, hatta inni la arriya yakhruju min adfari, sampai aku melihat bahwasanya air minum itu keluar dari jari-jariku. Tsumma nawaltu fadli Umar, kemudian aku berikan sisanya kepada Umar bin Khattab. Para sahabat bertanya, "Fama awwaltahu ya Rasulullah?" Apa penafsiran dari mimpi engkau wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, "Al-ilmu," yaitu
ilmu. Maka beliau menjadikan ilmu seperti minuman yang diminum. ولهذا شبهت حياة القلوب بعد موتها بحياة الأرض بعد موتها، وذلك بما ينزله عليها من الماء فيسقيها وتحيا به. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. أي ألم يجيء الوقت الذي تلين به قلوبهم وتخشع لذكر الله الذي هو القرآن وتنقاد لأوامره وزواجره وما نزل من الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه الحث على الاجتهاد على خشوع القلب لله ولما أنزله من الكتاب والحكمة، وأن يتذكر المؤمنون المواعظ الإلهية والأحكام الشرعية كل وقت ويحاسبوا أنفسهم على ذلك، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، أي ولا يكونوا كالذين أنزل الله عليهم الكتاب الموجب لخشوع القلب والانقياد التام ثم لم يداوموا عليه ولا ثبتوا، بل طال عليهم الزمان واستمرت بهم الغفلة فاضمحل إيمانهم وزال إيقانهم، فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالقلوب تحتاج في كل وقت إلى أن تذكر بما أنزله الله وتناطق بالحكمة، ولا ينبغي الغفلة عن ذلك، فإن ذلك سبب لقسوة القلب وجمود العين. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فإن الآيات تدل العقول على العلم بالمطالب الإلهية، والذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الأموات بعد موتهم فيجازيهم بأعمالهم، والذي أحيا الأرض بعد موتها بماء المطر قادر على أن يحيي القلوب الميتة بما أنزله من الحق على رسوله. وهذه الآية تدل على أنه لا عقل لمن لم يهتدي بآيات الله ولم ينقد لشرائع الله. Maka dipermisalkan atau dimiripkan kehidupan hati setelah kematiannya dengan kehidupan tanah atau bumi setelah kematiannya, yaitu dengan apa yang Allah turunkan kepadanya dari air sehingga tersiram maka hiduplah tanah tersebut. Allah Ta'ala berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Tidakkah atau belum tibakah saatnya bagi orang-orang beriman untuk hati-hati mereka menjadi khusyuk dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Allah turunkan dari kebenaran, dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang diberi kitab sebelum mereka, kemudian berlalu masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Ya'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah sungguhnya Allah menghidupkan tanah setelah matinya, setelah keringnya. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Sungguh telah kami jelaskan kepada kalian ayat-ayat kami agar kalian memahami. Maksudnya, tidakkah tiba waktu yang dengannya hati-hati menjadi lembut, menjadi khusyuk dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an, sehingga menjadi tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangannya dan apa yang Allah turunkan dari kebenaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini ada motivasi dan anjuran agar kita bersungguh-sungguh untuk khusyuk, menundukkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, juga tunduk kepada apa yang Allah turunkan dari Al-Qur'an, juga hikmah, sunnah
Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan agar orang-orang beriman menjadi ingat kepada peringatan-peringatan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan hukum-hukum syar'i yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan, dan agar mereka selalu mengintrospeksi diri mereka. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amad, dan jangan sampai mereka menjadi seperti orang-orang yang diberi kitab sebelum mereka sehingga berlalu masa yang panjang. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka kitab yang mengharuskan mereka khusyuk, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak konsisten. Kemudian berlalu masa yang panjang dan mereka terus lalai sehingga iman mereka pun menjadi berkurang, menurun, bahkan hilang keyakinan mereka. Faqasat qulubuhum, maka hati mereka menjadi keras. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Maka hati butuh setiap waktu untuk diingatkan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, juga diingatkan dengan sunnah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak menjadi lalai dari hal tersebut. Karena kelalaian dari zikir kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada sunnah adalah sebab kerasnya hati dan sebab sulitnya air mata keluar. I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah sungguhnya Allah menghidupkan tanah setelah kering. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Sungguh telah kami jelaskan kepada kalian ayat-ayat kami agar kalian memahami. Karena sungguhnya ayat-ayat Al-Quran menunjukkan kepada akal, yaitu ilmu dan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Seperti Allah Subhanahu wa taala menghidupkan tanah setelah kering, setelah mati, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang mampu menghidupkan tanah setelah kering, Dia pun mampu untuk menghidupkan orang-orang mati setelah mereka mati dan memberi balasan atas amalan yang mereka kerjakan. Karena yang menghidupkan tanah setelah mati dengan air hujan tentu mampu untuk menghidupkan hati yang telah mati dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari kebenaran kepada Rasulnya. Dan ayat ini menunjukkan bahwasanya la aqla liman lam yahtadi bi ayatillah. Tidak ada akal bagi orang yang tidak mengambil petunjuk dari ayat-ayat Al-Quran dan tidak tunduk kepada syariat Allah Azza wa Jalla. وشبه الله ما أنزله على القلوب بالماء الذي ينزله على الأرض، وجعل القلوب كالأودية في حظها ونصيبها من القرآن، والقرآن مورد يرده الخلق كلهم، وكل ينال منه على مقدار ما قسم الله له. قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. وهذا مثل ضربه الله سبحانه لما أنزل من العلم والإيمان والقلوب التي تنال ذلك. شبه الإيمان بالماء النازل والقلوب بالأودية، فمنها كبار ومنها صغار، وبين أن الماء كما يختلط بما يكون في الأرض كذلك القلوب فيها شبهات وشهوات تخالط الإنسان، وأخبر أن ذلك الزبد يجفأ جفاء وما ينفع الناس يمكث في الأرض كذلك الشبهات تجفوها القلوب وما ينفع يمكث فيها. Dan Allah memperumpamakan apa yang Allah turunkan kepada hati-hati seperti air yang Allah turunkan kepada tanah. Dan Allah jadikan hati itu seperti sungai-sungai atau seperti lembah-lembah yang mendapatkan bagiannya dari Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sesuatu yang didapatkan oleh seluruh makhluk. Semua mengambil sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan untuknya. Allah taala berfirman, "Anzala minas sama'i ma'a fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-sailu zabadar rabiya." Allah menurunkan air hujan
dari langit. Kemudian mengalirlah air tersebut di sungai-sungai sesuai dengan ukurannya. Fahtamalas sailu zabadar rabiya, dan aliran air tersebut membawa buih yang tidak bermanfaat. Wa mimma yuqiduna alaihi fin nari butigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluh. Demikian juga apa yang mereka panaskan dari logam di atas api untuk membuat perhiasan atau barang-barang sepertinya juga mempunyai buih. Demikianlah Allah Subhanahu kadzalika yadribullahu al-haqqa wal-batil. Demikianlah perumpamaan antara kebenaran dan kebatilan. Fa ammaz zabadu fayadhhabu jufa. Adapun sesuatu buih yang tidak bermanfaat maka akan hilang dan akan pergi. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Kadzalika yadribullahu al-amthal. Demikianlah Allah memberi perumpamaan. Ini adalah perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya, seperti apa yang Allah turunkan dari ilmu dan keimanan, dan hati-hati yang menerima ilmu dan keimanan tersebut. Allah perumpamakan iman seperti air hujan yang turun dari langit, dan hati seperti sungai-sungai atau lembah-lembah yang menerima air tersebut. Ada yang lebar, ada yang besar, ada yang sempit, ada yang kecil. Dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan sebagaimana air bercampur dengan apa yang ada di bumi tersebut, demikian pula hati tercampur di dalamnya syubhat, syahwat yang ada pada diri manusia. Dan Allah mengabarkan bahwasanya az-zabat atau buih atau yang tidak bermanfaat tersebut akan pergi dan akan tersisa apa yang bermanfaat bagi manusia di bumi. Demikian pula syubhat akan dihilangkan oleh air hujan tadi atau ilmu tadi atau keimanan yang bermanfaat bagi manusia. الحاصل أن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها للخير والرشاد، وشرها أوعاها للبغي والفساد. وقد نقل ابن الجوزي رحمه الله في كتابه ذم الهوى عن أحمد بن خضرويه قال: القلوب أوعية، فإذا امتلأت من الحق أظهرت زيادة أنوارها على الجوارح، وإذا امتلأت من الباطل أظهرت زيادة ظلمتها على الجوارح. والعبد لا يزال بخير ما كان مجتهدا في إصلاح قلبه وطهارته وسلامته من الآفات وعمارته بحب الله وإجلاله وتعظيمه سبحانه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ولم يكن أكثر تطوع النبي صلى الله عليه وسلم وخواص أصحابه بكثرة الصوم والصلاة، بل ببر القلوب وطهارتها وسلامتها وقوة تعلقها بالله، خشية له ومحبة وإجلالا وتعظيما ورغبة فيما عنده وزهدا فيما يفنى. Kesimpulannya, hati-hati ini adalah seperti bejana-bejana. Bejana yang terbaik adalah yang paling banyak mengumpulkan kebaikan dan petunjuk. Dan bejana yang paling buruk adalah yang paling banyak mengumpulkan kezaliman dan kerusakan. Ibnul Jauzi rahimahullah menukil dalam kitab beliau yang berjudul Dhammul Hawa, hinanya mengikuti hawa nafsu, dari Ahmad bin Khadraweh. Ia mengatakan, al-qulubu aw'iyatun, hati itu seperti bejana-bejana. Fa idzam tala'at minal haqqi adharat ziyadata anwariha al jawarih. Jika bejana tersebut penuh dengan kebenaran, maka akan menampakkan cahaya-cahayanya dalam anggota badan. Wa idzam tala'at minal batil. Tapi apabila hati itu penuh dengan kebatilan, adharat ziyadatu zulmatiha al jawarih, maka akan menampakkan kegelapan di anggota badan. Dan seorang hamba selalu berada di atas kebaikan selama dia terus bersungguh-sungguh untuk memperbaiki hatinya, membersihkan hatinya, menyelamatkan hatinya dari semua penyakit-penyakit hati. Juga memenuhinya dengan kecintaan kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan memuliakannya. Berkata Hafidz Ibn Rajab rahimahullah, "Walam yakun aktsara tatawwu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khawasi ashabihi bi kathrati shaumi was shalah." Bukanlah kebanyakan ibadah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga
sahabat-sahabat terdekatnya adalah dengan memperbanyak puasa dan salat. Bal bibirril qulubi wa taharatiha wa salamatiha wa quwwati ta'alluqiha billahi khasyatan lahu wa mahabbatan wa ijlalan wa ta'zima wa raghbatan fima indahu wa zuhdan fima yafna. Akan tetapi kebanyakan ibadah Nabi SAW, ibadah sunnah Nabi SAW adalah dengan berusaha memperbaiki hati, membersihkan hati, mensucikan hati, menguatkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa takut kepadanya, meningkatkan kecintaan, pengagungan, pemuliaan, dan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan zuhud terhadap apa yang fana, yaitu kehidupan dunia ini. وفي المسند عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أعلمكم بالله وأتقاكم له قلبا. قال ابن مسعود رضي الله عنه لأصحابه: أنتم أكثر صلاة وصياما من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا خيرا منكم. قالوا: ولم؟ قال: كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب في الآخرة. وقال بكر المزني رحمه الله: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في صدره. قال بعض العلماء المتقدمين: الذي وقر في صدره هو حب الله والنصيحة لخلقه. وسئلت فاطمة بنت عبد الملك زوج عمر بن عبد العزيز بعد وفاته عن عمله، فقالت: والله ما كان بأكثر الناس صلاة ولا بأكثرهم صياما، ولكن والله ما رأيت أحدا أخوف لله من عمر. لقد كان يذكر الله في فراشه فينتفض انتفاض العصفور من شدة الخوف، حتى نقول: ليصبحن الناس ولا خليفة لهم. قال بعض السلف: ما بلغ من بلغ عندنا بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بسخاوة النفوس وسلامة الصدور والنصح للأمة. ونص كثير من الأئمة على أن طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، وكذلك الاشتغال بتطهير القلوب أفضل من الاستكثار من الصوم والصلاة مع غش القلوب ودغلها. ومثل من يستكثر من الصوم والصلاة مع دغل القلب وغشه كمثل من بذر بذرا في أرض دغلة كثيرة الشوك، فلا يزكو ما ينبت فيها من الزرع، بل يمحقه دغل الأرض ويفسده. فإذا نظفت الأرض من دغلها زكى ما ينبت فيها. رزقنا الله أجمعين العلم النافع والعمل الصالح، وأصلح قلوبنا وهدانا إليه صراطا مستقيما. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dalam kitab Musnad Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda: "Inni a'lamukum billahi wa atqakum lahu qalba." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya aku adalah yang paling faham, mengetahui tentang Allah Azza wa Jalla, dan paling bertakwa kepadanya. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata kepada murid-muridnya, "Antum aktsaru salatan wa siyaman min ashabi Muhammad SAW." Kalian lebih banyak salatnya, puasanya dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hum kanu khairan minkum. Akan tetapi mereka lebih baik daripada kalian. Qalu walima? Maka murid-murid Ibnu Mas'ud bertanya, "Kenapa?" Qala kanu azhada minkum fid dunya wa arghaba fil akhirah. Karena dahulu mereka lebih zuhud dari kalian terhadap dunia dan lebih bersemangat untuk akhirat. Berkata Bakr al-Muzani rahimahullah, "Ma sabaqahum Abu Bakrin bi kathrati siyamin wala salatin, walakin bi syai'in waqara fi sadrihi." Sungguhnya sahabat Abu Bakar tidak mendahului yang lain dengan lebih banyak puasa ataupun salat, akan tetapi dengan sesuatu yang tertancap dalam
hatinya. Berkata para ulama terdahulu, alladzi waqara fi sadrihi huwa hubbullahi wan nasihatu li khalqihi. Yang tertanam dalam hati sahabat Abu Bakar adalah kecintaan kepada Allah dan selalu menginginkan kebaikan untuk manusia. Fatimah bintu Abdul Malik, istri dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pernah ditanya sepeninggal suami beliau tentang apa yang dahulu biasa dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Faqalat, maka ia mengatakan, wallahi, demi Allah, maka nabi aktsarin nasi salatan wala bi aktsarihim siyaman. Dia atau beliau bukanlah orang yang paling banyak salat sunnahnya atau puasa sunnahnya. Akan tetapi demi Allah, aku tidak pernah melihat ada orang yang lebih takut kepada Allah daripada Umar. Maksudnya suaminya, Umar bin Abdul Aziz. Laqad kana yadhkurullaha fi firashihi fayantafidu intifadal usfuri min shiddatil khauf. Terkadang beliau mengingat Allah Subhanahu wa taala di atas kasurnya, kemudian dia bangkit seperti terbangnya burung saking ketakutannya. Sampai kami mengatakan la yusbihannan nas wala khalifata lahum. Bisa jadi besok ya tidak ada lagi khalifah, yaitu dia sudah meninggal. Berkata sebagian ulama salaf, ma balagha man balagha indana bi kathrati salatin wala siyam. Bukanlah di antara kami ya seorang mencapai derajat yang tinggi karena banyaknya salat dan puasa sunnahnya, walakin bisa khawatin nufusi wa salamatis sudur wa nusilil ummah. Akan tapi karena kedermawanan jiwa, karena bersihnya hati, dan karena menginginkan kebaikan untuk manusia. Juga banyak dari para ulama menyebutkan bahwasanya talabul ilmi afdal min salatin nafilah. Menuntut ilmu, belajar ilmu agama lebih utama daripada salat sunnah. Demikian juga menyibukkan diri untuk membersihkan hati lebih utama daripada memperbanyak puasa dan salat, tapi hatinya dipenuhi dengan kotoran. Karena orang yang memperbanyak puasa sunnah, salat sunnah, tapi hatinya kotor, itu seperti orang yang menebarkan benih ya di sebuah tanah yang penuh dengan kotoran, penuh dengan duri, sehingga tidak tumbuh dengan baik ya tanaman tersebut, bahkan bisa dirusak oleh kotoran-kotoran dan hama-hama yang ada di tanah tersebut. Maka apabila dibersihkan dahulu tanahnya dari kotoran-kotoran, maka tumbuhan tersebut akan tumbuh dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, amal soleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki hati kita semua, mensucikan, membersihkan hati kita semua, dan memberi kita petunjuk kepada jalan yang lurus. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Ikhwatal Islam, azakumullah, pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada. Demikianlah program acara dalam format rekaman yang kami hadirkan ke layar kaca Anda.